NB Rasa Lokal Coventry 2.0 yang udah kalian tunggu-tunggu. Halo guys, di sini bersama dengan suara tukang bakso di latar belakang. Kenapa ya? Apakah ada sesuatu dengan tukang bakso dengan walkie-talkie? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan ini, kita kan udah lama tungguin sepatu ini. Ya bukan lu doang, tapi gue juga karena to the point aja. Looknya memang semenarik itu ya. Nggak banyak yang perlu dibahas lagi. Oke, udah bahas kemarin pas lagi unboxing. Salah satunya adalah detail-detail dari panel yang sepertinya mirip ya dengan inspirasinya dari brand Amerika tersebut, tapi enggak. Banyak sekali modifikasinya. Dan yang menurut gue sangat-sangat diacungi jempol adalah tuh, semua tarikan-tarikan garisnya itu tidak kelihatan maksa, apalagi bagian sini nih, logo Ardiles-nya bisa ngeblend dengan sangat baik dengan tarikan garisnya. Ini good job sekali Ardiles ya. Overallnya kalian bisa lihat ini siluetnya sangat-sangat good looking sekali dan kelihatan mahal. Tapi kayak gimana kualitasnya? Langsung aja kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Ardiles Coventry 2.0. Oke, langsung aja kita bahas dari segi upper, di mana uppernya ini menggunakan kombinasi mesh dengan bahan suede sintetis ya. Ini cukup familiar di mana dead shoes lokal maupun luar itu banyak yang sudah menggunakan bahasa seperti ini ya. Tapi menurut gue ya, kelebihan dari apa yang dilakukan sama Coventry ini adalah look dari suede sintetisnya yang bener-bener terlihat mahal. Lebih mahal daripada harga seharusnya. Kalau gue cek itu nggak nyampe 500.000. Ini dijual 700, 800 pun menurut gue masih make sense. Tapi ya nggak apa-apa kan, kita dapetnya di bawah 500. Nah, gimana dengan kualitasnya? Pertama kita coba cek dulu dari segi meshnya. Ternyata meshnya itu bisa menahan tarikan sampai 3 kg force. Kemudian gimana dengan ketahanan meshnya? Karena tampaknya sangat durable nih. Ternyata setelah kita Dremel, dia itu habis ya, jebol di detik-detik ketiga, keempat sekitar itu ya. Jadi bolong. Untungnya masih ada bagian lining di dalam. Nah, bagian lining di dalamnya inilah yang nggak tembus. Lanjut ke suede-nya, dimana kalau kita lihat ini bagian depannya ya, yang mungkin akan bergesekan, itu kan paling krusial ya. Ternyata setelah kita Dremel, dia lumayan bertahan lah. Ya, cukup lah kalau menurut gue dengan kualitas sepatu 500.000 bisa dapat kayak gini semua. Terakhir kita cek di bagian liningnya, dimana meshnya ini ya gue tidak ada ekspektasi lebih ya. Ternyata memang dia jebol di detik kedua. Oke, untuk overallnya, satu hal aja mungkin yang pengen gue highlight dari segi tali, dimana talinya ini sebenarnya unik banget nih ke bagian depan tuh. Tapi memang untuk yang punggung kakinya tinggi atau kakinya agak lebar, nah ini akhirnya jadi agak sedikit tekor. Nah, ini adalah ikatan tali gua kurang pas rasanya ya. Jadi yang paling tepat ngiket talinya itu jangan yang kayak gini, tapi mungkin ikatan-ikatan yang lain. Atau kalau kalian mau sedikit pro tip ya, kalian bisa ganti pakai tali elastis gitu ya, yang ujungnya ditempel terus kasih pengait di sini. Jadinya selain kelihatan lebih clean, terus keluar masuknya juga jadi lebih gampang karena berasa slip on. Itu sih kalau menurut gua, meskipun memang kalau kita lihat ini talinya bener banget nih untuk kelas-kelas dead shoes, misalnya Kayon 14, NYC, 1906R, semuanya pakai tali dengan gaya kayak gini. Jadi semuanya dari segi bahasa desain, material yang digunakan ya udah bener aja semua. Nah, untuk bagian belakang nanti gue bahas di bagian yang lain ya. Oke, kita berikan rating 4,5 dari segi keseluruhan upper. Ya menurut gue cukup aja ya di angka segitu. Ya tidak terlalu spesial memang ternyata teman-teman, tapi ingat sekali lagi ini adalah sepatu dengan harga sangat terjangkau. Ya kalau ekspektasi kalian seperti inspirasinya yang harganya 2,5 juta jelas nggak mungkin ya, karena ya sangat-sangat berbeda sekali alamnya gitu kan dengan harga yang seperti itu. Anyway, kita coba cek kenyamanannya. Pertama ke insole dan midsole-nya dulu. Insole-nya ini adalah insole baru Ardiles yang dimana kita ngelihat juga banyak brand Indonesia lain pakai insole yang mirip-mirip kayak gini. Nggak apa-apa, insole generiknya juga aman. Ini foamnya enak gitu ya, empuk diinjak. Begitupun dengan saat kita pakai ya, kombinasi insole-nya ini dengan durometer 21 HA, jadi cukup aja empuknya. Ini dikombinasi dengan midsole-nya 10-10,5 HA. Menurut gue enak sekali, empuk sekali malah, bener-bener empuk. Dan beberapa tester kita juga bilang ini
agak kempes di karakter midsole-nya. Tapi untungnya dia tebel ya. Nah, nanti kita bahas khusus ya untuk performanya seperti apa. Kita geser dulu sedikit ke bagian outsole-nya. Di mana outsole-nya ini ada beberapa bagian menarik, kayak teman-teman bisa lihat di sini tuh ada kayak semacam torsional support ya, seperti yang ada di Kayano 14, di NYC atau torsion system di Adidas Ultra Boost. Nah, ini posisinya agak rendah, jadi kalau kalian bisa lihat dia tergesek-gesek seperti ini, tapi nggak apa-apa juga karena berfungsi. Nanti gue bahas segi fungsinya seperti apa. Dan ini nih, rubbernya tebal sekali. Nah, gue menunggu-nunggu karena Ardiles itu kan beberapa kali kita tes rubbernya itu bagus ya. Nah, ada yang kuat banget, ada yang kuat aja, ada yang cukup ya. Nah, ini masuknya ke yang mana? Ternyata dia masuknya ke bagus banget. Setelah kita tes Dremel, ketahanannya itu cukup bagus. Dari ketebalan 4,5 mm, sisa 3,5 mm. Selisihnya 1 mm aja, yang artinya dia ada di ranah yang sama untuk ketahanan abrasi dengan Continental dan Vibram. Wow, memuaskan sekali ini guys. Ya memang minusnya adalah di bobotnya berat ya, tapi menurut gua nggak masalah sih, karena kan yang penting itu apa? Kita dapat ketahanan dulu deh ya. Kita berikan rating 8 dari 10, sangat solid sekali untuk outsole-nya. Good job Ardiles. Untuk konstruksi pun gue menemukan hal-hal yang menarik ya. Pertama dari jahitan itu rapi banget. Bahkan sampai strobe stitch-nya sangat rapi sekali, gokil ya. Potongan panel sangat rapi sekali. Ada yang sedikit keluar-keluar gini nih benangnya, tapi nggak masalah sih. Itu gampang sekali dipotong, tinggal pakai gunting kuku ya. Terus kalau gue lihat juga ke dalam, pengelemannya itu bener-bener presisi dan rapi sekali. Ada yang bleber nggak? Hampir-hampir aja gue nggak nemu, tapi ada sedikit sisa clean up ya. Tapi nggak masalah, clean up-nya bagus banget. Artinya apa? Ini semua sudah levelnya tinggi sekali, dan kalau kita boleh kasih rating 8 dari 10, yang artinya mulai sejajar dengan banyak sekali brand internasional juga bahkan. Nah, ini keren banget nih dari segi technicality Ardiles ketika bikin ya. Nah, gimana dengan kenyamanannya dan performanya? Inilah yang saatnya kita buka-bukaan. Bener nggak sepatu ini bagus? Bener nggak sepatu ini enak? Ya, to the point, gue udah lihat dari beberapa konten teman-teman gue, itu banyak yang kalian-kalian nih komen di mereka bilang, ini sakit banget di bagian tangnya, bagian lidah. Ada beberapa yang bilang juga di bagian kolar itu sakit, keras katanya ya. Itu fakta bener, karena memang agak keras, tapi gue harus kasih tahu kalian, ini akan break-in setelah beberapa kali pemakaian, terutama kalau jalannya jauh. Ya contohnya kayak Evan yang kemarin pakai sekitar 7.000 langkah sehari. Nah, ini juga midsole-nya kempes, karakternya mirip dengan Coventry yang sebelumnya, tapi apakah kempesnya parah banget? Jujur enggak ya. Ini kempesnya masih bisa diterima, dan ketika kita nginjek itu nyamannya masih sangat kerasa. Kemudian kita lihat juga ternyata salah satu keluhan yang pertama kali kita notice adalah pegel ya, terutama ketika dipakai berdiri lama. Kita udah tes sekitar 2 jam kemarin, ternyata memang kerasa pegelnya, tapi bukan di alas, bukan di telapak. Pegelnya itu berasa di pergelangan. Ini ada pengaruhnya sama tadi tuh, yang keras-kerasnya tadi ya, karena memang masih baru teman-teman, kita cepet-cepet nge-review ini dan potong karena begitu luar biasa antusias kalian. Kita pun pingin cepet-cepet cari tahu seperti apa sih sepatu ini. Cuman balik lagi ke tadi, gue bisa assure kalian setelah break-in ini akan jadi lebih nyaman lagi. Ya, apakah sangat nyaman banget? Jawabannya tetap aja ada limitnya. Ini juga dari segi berdirinya kenapa pegel? Nah, salah satunya adalah dari segi heel drop-nya. Kalau kita bacain stack-nya, di belakang itu 38,5 mm, sedangkan di depan 22,9 mm, yang artinya kita dapat heel drop-nya 15,6 mm, yang ini sudah termasuk tinggi. Dimana kalau heel drop tinggi biasanya memang kurang nyaman untuk berdiri lama, dan ujung-ujungnya apa? Pengaruh juga load-nya atau bebannya ke lutut dan beberapa ke otot calf-nya juga. Nah, itulah yang gue rasakan, tapi apakah parah? Enggak. Gue yang punya cedera lutut pun tidak merasakan gangguan yang berarti kurang nyaman. Iya ya, karena kalau jalan lama ini mungkin ngaruh buat beberapa orang, tapi apakah jadi nyeri? Enggak. Jawabannya enggak. Nah, kemudian kita juga ngelihat, kita punya ekspektasi sepatu seperti ini punya kestabilan atau support yang baik. Nah, ternyata kalau kita temukan beberapa, iya ternyata memang benar ada kestabilannya, dan beberapa memang kurang. Contoh tadi gue udah janji bahas bagian belakang ini ya. Nah, bagian belakang ini untuk sebagai stabilizer tidak berfungsi dengan terlalu baik, tapi it's nice to have. Lumayan gitu kalau kita bisa punya. Ya sedikit lah membantu ada. Nah, kemudian kita ngelihat lagi nih, ada banyak hal-hal menarik lagi di sepatu ini yang di luar dugaan gue. Ternyata satu nih, foreground di kaki area depan itu sangat kerasa sekali. Nah, ini juga jadinya menarik karena banyak orang-orang yang ketika jalan itu senang sekali merasakan ground feel-nya nih ya. Nah, ternyata dengan sepatu ini sangat terasa, dan bukan dalam artian jelek. Ya, ini membantu juga. Nah, terutama ketika kalian berjalan di permukaan-permukaan yang unpredictable, ini membantu kita lebih awas.
Plus ternyata di sini ada rocker ya, rockernya juga lumayan berasa, nggak terlalu agresif, transisinya sangat smooth, tapi sangat berasa sekali ini membuat langkah kita jadi lebih ringan. Nah ini ngaruh sama bobot sepatunya guys, yang beratnya itu 358,1 gram, dimana berat ini tuh sebenarnya lumayan berat, tapi kenyataannya ketika kita pakai tidak seberat itu, kerasanya medium aja, ditambah dengan rocker ini, langkah tuh kerasanya jadi jauh lebih ringan. Ya ringan tapi mantep, begitu kita ngelangkah gini ringan, begitu kita mendarat, ini mantep banget ya, karena apa? Diredam satu sama karakter midsole-nya, kemudian midsole yang lebar juga membuat kestabilannya dengan baik, dan bener-bener langkah kita tuh percaya diri banget, bahkan di yang gue bilang tadi ya, jalan berasa trail run, itu luar biasa sih kalau menurut gue. Nah ini belum selesai semua, dimana kita juga menemukan tuh boxnya itu lebar sekali, akhirnya Ardiles keluar dari pakem sempit-sempitan. Kita menemukan lebarnya itu di size 45, 107,6 mm, bahkan gua yang lebarnya 120 mm aja masih bisa masuk ke sini. Kenapa? Karena selain cukup lebar, di sini stretchy juga nih bagian meshnya, gokil nih. Nggak cuman lebar aja, punggung kakinya juga tinggi. Ya kita dapat di angka 88,7 mm. Wow, ini oke banget nih, berasa sekali ya. Sayangnya cuma satu, nggak ada size 46 ke atas. Kalau ada size 46 ke atas, ini pasti banyak jadi rebutan deh. Karena banyak orang-orang yang punya ukuran gede, tapi nggak terfasilitasi dengan baik, dan nggak punya budget yang cukup buat beli brand luar. Harusnya Ardiles bisa banget sih ini. Fittingnya udah enak banget. Bahkan gue yang pakai size 46, bisa lah sedikit dipaksain masuk, meskipun depannya nabrak ya, masih cukup enak di depan sini. Nah, beberapa tambahan untuk breathability juga ternyata, ini udara atau angin itu bisa masuk ketika kita jalan nih, ada angin. Anginnya bisa kerasa banget masuk ke bagian toe box area sini nih ya. Nah, paling beberapa hal aja mungkin yang bisa diinget-inget sama kalian. Ini kenapa sih dia kaku keras di beberapa bagian depan? Karena penggunaan material sintetis. Material sintetis ini kabar baiknya memang bisa lebih lunak nantinya setelah pemakaian berkali-kali, tapi ini adalah room for improvement. Ketika Ardiles mau bikin Coventry 2.0 versi upgrade, ada opsi mereka mengganti semua material sintetis ini dengan material kulit atau suede asli yang lebih stretchy dan lebih lembut, lebih enak juga. Nah ini pasti akan membuat kenyamanannya jauh lebih nyaman lagi dan lebih naik lagi. Dan gue pede sih sebenarnya kalau sampai Ardiles melakukan itu, dijual 700-800, ini sangat-sangat value for money dan sangat good deal sekali. Karena ya masalah kenyamanan cuma di sana doang. Bener-bener cuma itu doang loh. Dan menurut gue ini salah satu alternatif yang paling keren sih dari NB1906R yang kita bisa beli dengan harga yang sangat-sangat murah. Oh by the way, untuk kenyamanannya gue bisa berikan rating 7,25 ya. Ada beberapa plus, ada beberapa minus tentu aja ya. Menurut gue untuk soalnya sebenarnya udah cukup ya, nggak terlalu banyak isu lagi di sini selain kempesnya tadi itu. Tapi ya kita lihat nanti ya, kalian kan nggak segitu banyak yang jalan kaki kayak Oki 30-40 kilo kan. Nah harusnya masih bisa diterima dan masih termaafkan banget gitu ya. Paling ganti uppernya kayak yang tadi gue bilang, dan untuk rating total itu 7,16. Nah ini udah di atas 6, di atas rata-rata, dan menurut kita sangat menarik sekali, terutama desainnya yang cakep dan kelihatan mahal ini ya. Room for improvement menurut gue, selain poin-poin yang tadi udah gue sebutkan, adalah pull tab-nya. Menurut gue sih Ardiles lepas aja pull tab-nya karena kurang sesuai dengan bahasa desainnya yang sudah cakep banget, tapi tidak mengganggu sama sekali. Kalau kalian ngerasa fungsionalnya ini dapat, ya silahkan pakai aja. Menurut gue udah itu aja sih, ini produk yang sudah sangat-sangat matang dari Ardiles, tinggal dinikmatin aja sama kita pakai, kita lihat setahun ke depan seperti apa, Ardiles bisa improve 3.0-nya seperti apa, kita tungguin aja. Oke, menurut gue itu aja reviewnya teman-teman. Thank you banget ya udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber. Dan gimana menurut kalian Ardiles Coventry 2.0 ini? Yuk, komen di bawah.